menemukan sebuah kasus dalam sebuah jurnal yang dimana itu menarik untuk dianalisis, yaitu tentang redesign UI atau UX aplikasi PNMDG karyawan dengan menggunakan metode design thinking. Ada 6 poin penting yang berhasil saya analisis pada kasus ini. Yang pertama itu pada latar belakang dan konteks masalahnya. Latar belakangnya, PT Permodalan Nasional Madani disingkat dengan PNM ini merupakan perusahaan BUMN yang fokus pada pemberdayaan UMKM. PNM ini meluncurkan aplikasi yang bernama PNM Digi Karyawan pada tahun 2020 untuk mendukung administrasi karyawan seperti presensi, pengajuan cuti, dan transaksi digital. Namun, penggunanya ini mengalami ketidaknyamanan dalam menggunakan aplikasi, terutama terkait antarmuka atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Mungkin sebagian orang mengetahui apa itu UI dan apa itu UX, dan mungkin sebagian juga masih belum mengetahui atau asing tentang UI atau UX ini. Jadi saya akan membahas sedikit tentang UI dan UX. UI ini dalam bahasa Inggris adalah User Interface. Desain, tampilan antarmuka sebuah aplikasi atau website. Nah, fokus dari UI ini adalah estetika, visual yang menarik, konsistensi elemen seperti font, warna, ukuran, dan terakhir adalah kemudahan navigasi. Sedangkan UX adalah user experience dalam bahasa Inggris. Artinya itu adalah pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau website. Fokus dari UX ini adalah kepuasan penggunanya, kemudahan pengguna atau disebut dengan user friendly, dan terakhir adalah efisiensi penyelesaian tugas. Nah, pada jurnal ini, pada kasus ini, ada masalah utama dan saya berhasil mendapatkan 4 masalah utama pada aplikasi PNWG karyawan ini. Pertama, perbedaan signifikan antara versi iOS dan Android. Yang kedua adalah proses transaksi yang rumit dengan terlalu banyak tahapan. Yang ketiga, kesulitan menggunakan fitur Employee Digital Service, disingkat dengan EDS, karena kurangnya panduan penggunaan. Dan terakhir, error sistem saat melakukan absensi dan tampilan visual yang monoton. Poin kedua ini adalah metodologi dengan design thinking. Nah, penelitian menggunakan design thinking ini ada 5 tahapan. Tahap pertama itu empatis, tahap kedua adalah define, tahap ketiga adalah ide, tahap keempat adalah prototype, dan tahap kelima adalah tes. Tahap pertama itu adalah empatis, yaitu wawancara dan kuesioner kepada karyawan PNM. Dan pembuatan user personal dan empathy map untuk memahami segala kebutuhan penggunanya. Yang kedua adalah define. Identifikasi pain point seperti kompleksitas transaksi, masalah absensi, dan kurangnya panduan EDS. Yang ketiga adalah ide. Solusi dirumuskan melalui teknik how, make, we, disingkat dengan HMW. Misalnya, bagaimana menyederhanakan proses transaksi, bagaimana membuat panduan EDS itu yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh penggunanya. Selanjutnya adalah prototype, pembuatan low fidelity dan high fidelity wireframe untuk visualisasi solusi. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah tes. Pengujian dengan sistem usability scale atau SUS melibatkan 5 responden. Setelah metodologi dengan menggunakan design thinking, maka keluarlah hasilnya. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa skor SUS ini meningkat menjadi 80,5, yang dimana masuk sebagai kategori acceptable dengan grade B, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepuasan penggunanya. Perbaikan utamanya yang ada pada aplikasi PNMDG karyawan ini, yang pertama, penyederhanaan alur transaksi dan penambahan fitur QR code. Kedua adalah notifikasi untuk absensi pulang. Yang ketiga adalah panduan interaktif untuk fitur EDS. Dan yang terakhir di sini adalah perbaikan tampilan visual. Homepage-nya itu harus lebih dinamis agar tidak monoton ketika digunakan oleh penggunanya.
Poin keempat ini adalah kelebihan pada penelitian. Ada 3 poin di sini. Ada user centered, kedua adalah metodologi komprehensif dan solusi praktik. Pertama adalah user centered. Pendekatan dengan design thinking ini berfokus pada kebutuhan penggunanya. Metodologi komprehensif adalah kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif di sini adalah wawancara yang dilakukan pada karyawan PND kita, dan kuantitatif ini adalah skor SOS-nya. Solusi praktis. Solusi seperti penyedaran alur dan panduan EDS langsung menjawab poin-poinnya. Poin kelima adalah keterbatasan dan saran. Keterbatasan di sini adalah jumlah respondennya itu terbatas, hanya 5 orang. Dan pengujiannya hanya pada prototipe, belum implementasi secara aktual. Saran untuk pengembangan pada aplikasi PNDG karyawan ini, tambahkan fitur tutorial untuk pengguna baru agar mereka memahami tata cara penggunaan aplikasi PNMDG karyawan. Yang kedua adalah optimalkan konsistensi UI antar platform, baik itu melalui Android ataupun iOS. Dan terakhir adalah lakukan pengujian dengan sampel yang lebih besar. Yang keenam adalah implementasi praktis. Ada 2 poin, yaitu bagi PNM dan bagi penelitian UI atau UX. Bagi PNM inilah, desain baru dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi frustasi penggunanya. Sedangkan bagi peneliti UI atau UX ini, contoh, aplikasi metode design thinking yang efektif untuk perbaikan aplikasi korporat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini yaitu di redesign UI atau UX dengan menggunakan design thinking terbukti dapat meningkatkan kepuasan penggunanya, yaitu pada aplikasi PNMDG karyawan. Dengan skor yang menunjukkan SUS sekitar 80,5, menunjukkan solusi yang efektif, meski perlu adanya pengembangan yang lebih lanjut untuk memastikan skalabilitas dan konsistensi dari aplikasi PNMDG karyawan ini agar digunakan oleh penggunanya dengan nyaman tanpa adanya kendala atau masalah-masalah sebelumnya.